Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudara, hari ini kita merayakan satu peristiwa yang spesial di bulan April ini. Good Friday. Good Friday. Atau apa yang mungkin sebagian besar dari saudara lebih mengenal dengan sebutan Jumat Agung. Saya akan menyampaikan satu pesan firman saudaraku yang berjudul Light for your darkest hour. Terang di momen tergelapmu. Setiap kita saya rasa tanpa terkecuali ya Bapak Ibu ya, kita pernah mengalami masa terberat, masa tergelap dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali Yesus. Yesus juga mengalami masa terberat di dalam kehidupannya. Momen sebelum Yesus disalib, Bu, adalah satu momen yang pergumulan yang begitu berat buat Yesus. Pada saat Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, Alkitab itu sampai mencatat, Pak, dia meneteskan keringat darah. Tapi ajaibnya saudaraku, amazingly buat saya saudara, di momen yang seperti itu Pak, di momen terberat di dalam kehidupannya, yang membuat saya takjub saudaraku, Yesus bukan lari. Yang membuat saya takjub, Yesus itu tidak mengurung diri. Yesus tidak bersembunyi. Does he know? Yes. Dia tahu. Di momen terberat dalam kehidupannya itu saudaraku yang membuat saya takjub, he eats. Dia makan bersama dengan murid-muridnya. It amazed me. He eats. Dia makan saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang ketika saudara menghadapi masa-masa yang terberat dalam kehidupan saudara, you run away. You try to hide. Saudara berusaha bersembunyi. Bahkan Bu, maaf kata, kehilangan nafsu makan. Tapi tidak dengan Yesus. Dia makan bersama dengan murid-muridnya. Sesuatu yang saya percaya berapa banyak dari saudara membaca kisah ini. Yang sudah pernah membaca kisah ini katakan amin. Peristiwa yang tidak akan pernah saudara lupakan. Yang banyak di antara kita menyebutnya dengan sebutan the last supper. Perjamuan makan terakhir. Tapi ada yang banyak tidak menyadari. There is a secret behind it. Ada rahasia di baliknya. Pastor, what is it with eating? Kan gitu saudara. Pada saat saudara makan, there is an intake. Ada asupan masuk, Bu. Berapa banyak saudara dari saudara yang setuju dengan saya di momen terberat dari hidup saudara, in the darkest hour of your life, you need strength the most to carry on. Itu adalah momen yang justru kau butuhkan segala kekuatan yang bisa kau dapatkan untuk engkau terus maju. Dan Yesus menyadari itu. Uniknya saudaraku, Yesus itu tidak mengadakan perjamuan makan itu untuk dirinya sendiri. Kita buka ya ayatnya, kita lihat ya. Yuk kita buka. Yesus tidak mengadakan perjamuan itu untuk dirinya sendiri. Lukas pasalnya yang ke-22. Kita lihat ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang sudah ketemu dari Alkitabnya sendiri, aminnya yang paling keras. Oh, kita lihat yuk, kita buka ya saudaraku. Boleh nggak hanya 2 ayat Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya? Boleh ya, 2, 3. Ketika tiba saatnya,
Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya dengan suara keras, ayat yang ke-15. Katanya kepada mereka, apa saudaraku? Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku. He knows. Dia tahu. Tapi Yesus mengadakan perjamuan itu, it was not meant for him. Dia mengadakan itu untuk murid-muridnya. Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu, tidak lama lagi mereka akan melalui the darkest hour in their life. What do you mean, Pastor? Pernahkah saudara membayangkan kalau saat ini Yesus ada di tengah-tengah saudara? Pernahkah saudara membayangkan how will it feel berjalan bersama dengan Yesus? He is the center of attraction, Pak. Kemanapun Yesus pergi, buta melihat, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Pernahkah saudara berpikir, how will it feel to walk with the man Jesus? Yesus sebagai manusia, saudara. Boleh nggak saya tanya kepada Bapak Ibu? Setiap kita ini, saudaraku, punya momen yang kita tidak akan pernah bisa lupakan, ya. Setiap dari saudara, saya percaya saudara punya kayak memorable moment gitu. Momen yang selalu akan saudara ingat seumur hidup. Momen yang kalau saudara ingat-ingat itu kayak gimana ya, saudara? Rasanya itu it brings sweet memories gitu. Buat saya, saudara, momen itu adalah pertama kali saya bertobat. Momen di mana Tuhan jamah hidup saya. I will never forget it. Momen di mana pada saat itu saya ngalami KKR 10 hari, saudara. Every single day. Nanti sebentar lagi ya Bapak Ibu, kita akan masuk di bulan Mei, saudaraku. 10 hari kita berendam dalam hadirat Tuhan. Pastikan saudara nggak miss momen itu, saudaraku. Momen di mana waktu masa-masa remaja saya melayani gila-gilaan, saudara. Perjumpaan saya dengan Tuhan saya. Bisakah saudara bayangkan momen murid-muridnya berjalan dengan Yesus, saudaraku? Apa ya? Boleh nggak saya tanya kepada saudara, kalau ada satu hal yang saudara bisa sebutkan, apa yang berubah ketika saudara jumpa dengan Yesus? It will be apa, saudaraku? Apa menurut saudara? Boleh nggak saya sebut ini, saudara? Sejak saya jumpa Yesus saya, my life is meaningful. Hidup saya jadi berarti, Pak. Dekat dengan Yesus, kita tuh punya a life of purpose. Hidup kita itu jadi ada tujuan, jadi ada purpose-nya gitu. Bisakah saudara bayangkan? They are about to lose the very Jesus they love. Itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Yesus tahu murid-muridnya akan melalui satu masa terberat dalam hidupnya. Tapi dengar ini Bapak Ibu. Before that, He prepares a table for them. Yesus mempersiapkan meja itu buat mereka. Buat sebagian dari saudara yang sering dan rajin membaca Alkitab, kalau saya ngomong kata-kata ini, saudaraku,
He prepares a table before them. Langsung muncul satu ayat enggak, saudara? Langsung teringat satu ayat enggak, saudara? Kita buka ya ayatnya ya. Boleh ya Pak ya? Mazmur pasalnya yang ke-23. Ada satu orang yang pernah mengatakan kata-kata ini, saudaraku. Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, dengar ini saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Lihat, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengar ini saudara, ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya tuh berkata seperti ini saudaraku. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Last Supper, saudara. Roti dan anggur itu. Amazingly, the Last Supper, it helps them to endure. Membawa murid-muridnya bertahan di momen tergelap dalam hidupnya. What do you mean, Pastor? Saya akan masuk poin penting saya di sini, saudara. Izinkan saya mengatakan ini. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Saya ulang ya saudaraku. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. In case buat sebagian dari saudara yang selama ini, ya saudara masuk di dalam perjamuan kudus, but it doesn't ring anything to you. It doesn't mean that deep to you, saudaraku. Boleh nggak saya ajak kita buka, yuk kita baca. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-51. Kenapa saudara? Karena ada satu rahasia besar saudaraku. Apakah menurut saudara itu hanya sebuah kebetulan? It is not. Ada satu rahasia besar dari the Last Supper, perjamuan terakhir itu saudaraku, yang menopang murid-muridnya di masa terberat dalam hidup mereka, sehingga at the end of the tunnel they rise up again. Mereka bangkit lagi. Yes, Pastor, bukankah mereka sempat terpukul? Oh sangat saudaraku. Siapa yang tidak? Bahkan mereka sempat terjerai-berai saudaraku. Bukan hanya itu, mereka lari ketakutan. Mereka begitu terpukul. Tapi perhatikan ini, pernahkah saudara berpikir, kenapa mereka tidak roboh? Pernahkah saudara berpikir, kenapa kegerakan tidak berhenti pada saat Yesus disalib? Come on, there is a secret in the Last Supper. Saya akan ajak saudara untuk kita membuka. Kita lihat ya saudara. Kita baca dari ayatnya yang ke-47. Saya akan berhenti sampai di ayatnya yang ke-51 dulu saudara. Boleh nggak kita baca bergantian? Saya bacakan ayatnya yang ke-47, saudara baca 48. Bergantian sampai ayatnya yang ke-51 kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, perhatikan ini baik-baik saudaraku. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, 23. Akulah roti hidup.
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50 dengan suara keras. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51 dengan suara keras bersama kita akan baca, saudaraku. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perhatikan ayat ini, saudara. This is a controversial verses. Ini ayat yang gak gampang, saudara. Ayat 48 tuh ngomong gini, Yesus tuh ngomong gini, akulah roti hidup. Kenapa disebut roti hidup? Ayat 51 ngomong, barang siapa makan daripadanya, barang siapa makan roti itu, dia akan hidup. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Saya berdoa ya saudara, sejak saudara mendengar firman ini ya saudara, pemahaman saudara tentang perjamuan kudus berubah. You cannot take it lightly. Saudara nggak hanya sekedar melakukan perjamuan kudus. Akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadanya, dia hidup. Apa yang tadinya sekarat dalam hidupmu, dibangkitkan kembali. Pada saat saudara makan roti itu, saudaraku, pada saat saudara menerima perjamuan kudus itu, ketika itu masuk dalam hidupmu, it will bring life. Dia akan membawa kehidupan. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Aminnya boleh yang paling keras. Aminnya lebih keras lagi. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, apa yang pastor maksudkan? Apa yang mati dalam hidupmu, saudaraku? Karena dia itu roti hidup. Pada saat saudara terima itu masuk di dalam hidupmu, it will bring life. Mimpimu yang sudah pernah mati dihidupkan kembali. Bahkan literally ya saudara, pada saat firman ini disampaikan, saya berdoa ya, you can tap into it. Organ-organmu yang sudah pernah mati dihidupkan kembali. Sel-sel di dalam tubuhmu yang mati dihidupkan kembali. Keuangan saudara, oh yes, yang sempat mati dibangkitkan kembali. Cita-cita saudara yang sempat kandas dihidupkan kembali. Saya berdoa ini yang jadi atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Sementara saudara menerima perjamuan kudus, yes, yang saudara terima itu adalah roti dan anggur. Tapi dengar baik-baik, perjamuan kudus bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur. Come on, saudaraku. Perjamuan kudus adalah satu cara di mana engkau masuk di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, saudara. Bersentuhan dengan tubuh Kristus, saudaraku. Saya berdoa ya saudara bisa tangkap rema ini. Kenapa saudaraku? Karena sadly saudara, kalau saudara lanjutkan pembacaan dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 58 itu.
Banyak murid-muridnya tidak bisa menerima pengajaran itu dan akhirnya banyak di antara mereka yang mundur, saudara. Doa saya ya saudara, perjamuan kudus, kalau boleh saya ngomong ya saudara, buat saya pribadi, perjamuan kudus itu adalah satu momen terdekat saudara itu ngalami sentuhan Yesus secara roh. Ngalami sentuhan Yesus secara roh, sentuhannya secara roh, tapi dimanifestasikan secara fisik saudara. Saya ulang ya saudara, perjamuan kudus itu hal terdekat. Saudara itu bersentuhan dengan Yesus secara roh, ngalami sentuhan Yesus secara roh, tapi dimanifestasikan fisik. Saudara bisa pegang roti dan anggurnya itu saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Yang saudara pegang, yang saudara makan itu roti, yang saudara minum itu anggur, fisik. Tapi pada saat saudara melakukan itu, saudara tap in, saudara bersentuhan dengan Yesus. Jangan pernah lupakan ini saudara. Apa yang terjadi saat seseorang bersentuhan sama Yesus? Kadang kita orang Kristen tidak tahu kedahsyatannya itu loh saudara. Saudara hanya minum anggur, saudara hanya makan roti and that's it. But you forget. Apa yang terjadi pada saat seseorang itu bersentuhan dengan Yesus? Masih ingat peristiwa wanita pendarahan 12 tahun Pak? Dia bersentuhan dengan ujung jubah Yesus. Heal instantly. Jangan pernah lupa itu saudaraku. Jangan pernah lupa itu. Kenapa saya katakan perjamuan kudus itu hal terdekat. Saudara itu bersentuhan dengan Yesus, tapi dimanifestasikan secara fisik. Masih ingatkah saudaraku 5 roti dan 2 ikan pada saat bersentuhan dengan tangan Yesus, apa yang terjadi? Dia memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anaknya. Jangan pernah lupa ini loh saudara. Kadang kita hidup di satu dunia yang membuat kita itu lupa saudara. Kadang ketakutanmu lebih real daripada Yesusmu yang mengerti aminnya yang paling keras. Hari ini saya berdoa ya, Yesus itu menjadi nyata di depanmu. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah saudara. Karena pada saat seorang buta itu bersentuhan dengan jari Yesus saudara, matanya terbuka. He is healed. Saya nggak tahu hari ini saudara datang dengan masalah apa dalam kehidupanmu. 1 bulan ini ya saudaraku, bukan satu kebetulan. Gereja kita berbicara tentang soul healing. Doa saya ya saudara, ini jadi bulan kesembuhan atas kehidupanmu. Apa yang pernah hancur, apa yang pernah sakit, apa yang pernah rusak dalam kehidupanmu, ketika engkau bersentuhan dengan Yesus, dibangkitkan, disembuhkan, dipulihkan kembali. Sentuhan Yesus itu membawa kehidupan. Kalau saudara menyadari ini pada saat engkau terima roti dan anggur ini ya saudara, itu sebabnya selalu dikatakan apa saudara? Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Lakukan ini untuk kamu ingat apa yang sudah aku pernah kerjakan. Kenapa saudara? Karena banyak orang Kristen yang diingat adalah ketakutannya, keputusasaannya, betapa kecilnya. Pastor, apakah salah kalau saya khawatir? Khawatirnya nggak salah kok saudara.
Kenapa khawatir nggak salah pastor? Lu, khawatir itu signal, saudara. Signal apa, pastor? Sederhana. Signal bahwa saudara sadar, saudara masih manusia. Dan manusia terbatas. Makanya khawatir. Kan gitu, saudara. Berarti khawatir nggak salah, pastor. Khawatir itu hanya signal. Sama seperti kayak buat, kalau saudara tanya dokter, sakit kepala, itu signal. Itu adalah simptom, saudaraku. Entah perut saudara yang nggak enak, entah ada pressure, entah oksigen itu nggak masuk ke otak saudara secara cukup. Itu signal, itu simptom. Yang salah bukan khawatirnya. Yang salah adalah pada saat saudara khawatir, saudara tenggelam dalam kekhawatiran saudara instead of lari, nyari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara menyadari itu, kenapa di dalam perjamuan kudus selalu diingatkan ini? Ingatlah akan aku. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus tuh pengen ngomong sama saudara, aku nih roti hidup. Apapun yang bersentuhan dengan aku tidak bisa selamanya mati. In your darkest hour, saudaraku, pastikan saudara menyadari ketika kau bersentuhan, kau pegang roti dan anggur itu, kuasa yang sama yang mengalir di dalam Yesus mengalir atas hidupmu. Itu yang terjadi, saudaraku, yang dialami oleh bangsa Israel pada saat sebelum mereka keluar dari perbudakan Mesir. Masih ingat gak? Disuruh Musa ngelakuin apa, saudara? Masih ingat? Sebelum bangsa Israel, apakah saudara pikir tercatat semua di dalam Alkitab itu semua serba kebetulan? Loh, jangan salah, saudara. Ketika saudara menemukan satu kebetulan, dua kebetulan, tiga kebetulan, catat. Pasti ada message-nya di situ. Momen sebelum bangsa Israel itu dibebaskan, saudara, keluar dari Mesir, Musa menyuruh mereka melakukan menyembelih domba Paskah, Pak. Is it a coincidence? Mereka disuruh menyembelih domba Paskah. Darahnya dioleskan pada tiang pintu. Baca ayatnya, saudaraku. Dan setelah itu mereka disuruh mengadakan perjamuan. Mereka makan domba Paskah itu. Itu apa, saudara? Halo? Itulah perjamuan kudus. Apa yang terjadi setelahnya, Bu? Hal yang tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. 400 tahun bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. God is doing wonder. Tuhan mengerjakan keajaibannya. Pada saat mereka makan domba Paskah itu, darahnya dioleskan. Saudara, Tuhan kerjakan keajaibannya. Jangan sepelekan makanan loh, saudaraku. Boleh saya katakan itu? Jangan sepelekan makanan. Kenapa? Loh, karena makanan Adam dan Hawa kehilangan segalanya loh, saudara. Masih ingat gak? Loh, karena makan loh. Coba senggol kiri kanan, jangan sepelekan makanan. Karena makan, Adam dan Hawa kehilangan semuanya, saudaraku. Dia jatuh di dalam dosa. Tapi bolehkah hari ini saya juga katakan, Pak, ketika kau bersekutu, masuk di dalam persekutuan, engkau makan tubuh, engkau minum darah Kristus. Saya berkata, saudaraku, sama seperti makan bisa menyebabkan Adam dan Hawa itu kehilangan segalanya. Kalau kau makan roti hidup, kalau kau makan roti hidup, kehidupan itu mengalir dari pribadi, lepas pribadi,
lepas pribadi. Makan yang sama bisa membuat Adam dan Hawa kehilangan segalanya. Tapi bolehkah saya katakan, ketika kau makan tubuh Kristus, kutuk itu dipatahkan. Oh yes, dosamu dihapuskan, dibersihkan kembali. Yang satu kehilangan, yang satu kau memperoleh kehidupan. Dari apa, saudara? Makan. Simple ya, Bapak Ibu. Hari ini ya saudaraku, pastor, apa sih yang pastor mau sampaikan? Jangan pernah lagi memegang roti perjamuan kudus dan saudara berkata ini, pastor ini kan cuman sekeping roti kecil. Apalagi saudara memegang perjamuan kudus and you play with it. You take it lightly. Jangan pernah lakukan ini. Jemaat keluarga Allah, saya berdoa ya sejak dari hari ini pemahamanmu tentang perjamuan kudus berubah. Kenapa? That is the closest, saudaraku. Itu hal terdekat yang saya tahu, saudaraku. Saudara itu bisa bersentuhan dengan sentuhan Yesus secara roh. Yesus tidak ada lagi dalam wujud fisik sekarang ini, saudaraku. Tapi dimanifestasikan secara fisik. Tidak ada yang lain yang selain daripada perjamuan kudus. Saudara harus tahu itu. The power in the Holy Communion. Jangan pernah lagi berkata, pastor itu kan cuman sekeping roti kecil. Boleh saya bukakan ayatnya, saudaraku? Apa yang bisa dikerjakan oleh sekeping roti kecil? Kita lihat yuk. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13. Ketika Gideon sampai ke situ, lihat ya saudara. Kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, apa mimpi orang ini saudaraku? Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnyalah oleh sekeping roti kecil tadi itu saudaraku, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh, dibongkar bangkirnya demikian kemah ini habis runtuh. Setelah mendengar mimpi itu, Gideon bangkit dalam iman, mengumpulkan tentaranya untuk menghancurkan perkemahan orang Midian. Oh, doa saya ya hari ini ya, mulai sejak dari hari ini ya saudaraku, sekeping roti kecil itu, kata kuncinya apa pastor? Dengan iman. Saya garis bawah ini ya saudaraku. Karena tanpa iman, roti itu hanya roti, saudara. Tanpa iman, saudara hanya makan roti dan minum anggur. Dengan iman, itu memporak-porandakan, membongkar, bangkirkan, membalikkan, saudara. He prepares a table in the presence of your enemy. Dia mempersiapkan meja bagimu, hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Tanpa iman, itu hanya roti dan anggur. Dengan iman, ketika saudara memakan roti itu, kehidupan mengalir atas kehidupan saudara. Oh, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sejak dari hari ini, tidak boleh hanya makan sekeping roti, minum anggur begitu saja, tapi selalu ingat dengan iman. Ketika kau lakukan itu, apa yang rusak dari hidupmu diperbaiki. Sel tubuh yang sakit disembuhkan kembali dengan
iman, Gideon bangkit. Oh, dengan iman. Ketika dia terima itu, kekuatan mengalir. Boleh nggak saudara, kalau hari ini kita nanti akan terima tubuh dan darah Kristus? Yuk kita praktekkan. Jangan melihat itu lightly. Tidak pernah lagi sejak dari hari ini. Tidak pernah lagi. Jangankan sepotong roti kecil, Bu. Lihat, dengan iman. Coba kita perhatikan. Jangankan sepotong roti kecil. Kita buka ayatnya yuk. Kita lihat. Markus pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-26 sampai ke-28. Ini kisah wanita Sirofenisia, saudaraku. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Anaknya kerasukan setan. Dia datang sama Yesus. Yesus, tolong anakku. Apa jawab Yesus, saudara? Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kata-kata Yesus ini dalam loh, saudaraku. Bukankah dia sang penguji hati, saudara? Kalau saudara berhadapan dengan Tuhan ya saudara, dia itu sang penguji hati, saudara. Akan ada banyak orang yang mendengar kata-kata ini dan mundur, saudara. Berapa banyak dari saudara kalau mendengar kata-kata ini, saudara akan berkata, ya sudah, enggak gereja-gerejaan. Oh, tapi wanita ini ngeri loh, saudara, iman wanita ini. Dia mendengar perkataan itu dari Yesus. Lihat apa yang dia katakan. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Oh, such faith. Sadari ini loh saudaraku. Tidak ada satu orang pun bisa berkenan kepada Allah kalau tidak punya iman. Mungkin terdengar, kalau saya ngomong ini tuh mungkin terdengar kayak apa ya, sadis ya. Saya sering mengatakan ini bukan tangisanmu loh saudara. Yes, tangisanmu tuh ditampung di kirbatnya Tuhan. Tapi ingat ini, yang menyentuh hatinya Yesus itu iman. Masalahnya ada begitu banyak orang Kristen. Pastor, lihat dulu baru percaya. Yesus ngomong sama wanita Sirofenisia ini, kamu tuh enggak layak. Roti itu buat anak, anjing enggak boleh ngambil. Itu kasar sekali loh saudara, itu keras sekali loh saudara. Tapi wanita itu enggak mundur saudara. Dia ngomong, enggak perlu roti, remah-remahnya pun itu menyembuhkan anakku. Doa saya ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, itu sebabnya Yesus berkata, saudara, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya berdoa itu engkau. Tidak melihat tapi percaya. Karena memang dari dulu cara kerja iman tuh begitu. Iman itu bukan saudara lihat dulu, gak pernah ada ceritanya begitu. Percaya dulu, maka melihat. Hari ini ya saudara, rema pembukaan ini, I'm talking about the Last Supper. Saya berbicara tentang perjamuan kudus, kuasa di dalam perjamuan kudus. Doa saya ya sejak dari hari ini ya saudaraku, roti itu bukan lagi roti biasa, anggur itu bukan hanya sekedar minuman biasa. Kenapa saudara? Karena berbicara kuasa darah Yesus ya saudara, jangan main-main.
Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai 5. Saya tuh melihat kadang ya saudara, bahkan di masa pandemi kemarin ya. Kalau nggak hati-hati ya saudaraku. Yes, kita harus waspada. Yes, kita harus berhikmat ya. Tapi itu semua tidak pernah boleh mengalahkan iman kita kepada Yesus kita loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai kelima ya saudara. Saya bacakan buat saudara. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Ayat 4, dengarkan ini saudara. Tetapi sesungguhnya, catat ini baik-baik, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan sama-sama yuk dengan suara yang paling keras hari ini kita katakan 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Aminmu yang paling keras saudaraku. Aminmu yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Oleh bilurnya kita sembuh. Beberapa minggu yang lalu Pastor Jonathan mengajarkan sesuatu yang sangat mengena di hati saya. Berapa banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, terus kalau kenyataannya saya nggak sembuh terus gimana? Pak Jonathan mengajarkan belajar punya iman pokok saudara. Maaf saya dari Solo saudaraku. Bahasa Jawanya masih keluar. Belajar punya iman pokok Ini orang Jakarta jadi belajar bahasa Jawa ya. Apa itu iman pokok saudara? Kalau saya nggak sembuh kenyataannya gimana Pastor? Lah saya tanya balik. Lah kalau saudara nggak sembuh apa ayatnya mau diganti? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Loh jujur ya saudara, saya tanya ya, kenapa itu menjadi begitu susah buat kita? Karena kita suka Kita tuh suka mengkotak-kotakkan Pak. Jujur kalau saya tanya pada saudara, ada di sini yang saudara pernah literally dibawa ke surga? Mungkin kalau ada itu terhitung tangan. Kebanyakan dari saudara nggak pernah lihat surga kan? Kok saudara percaya kalau mati masuk surga? Surga di mana aja saudara nggak tahu? Kenapa saudara percaya? Iman pokok betul? Saudara nggak pernah lihat kok, pegang aja nggak pernah kok, buka pintunya nggak pernah. Tapi kenapa percaya? Iman pokok Tapi seringkali untuk kita mempercayai, yes, barang siapa percaya, terima Yesus, akan beroleh hidup yang kekal, itu gampang. Tapi ketika kita mempercayai oleh bilur-bilurnya, kita sembuh, kita mikir, penyakit yang ini bisa, mungkin yang ini nggak bisa. Kan? Doa saya hari ini saudara bisa menangkap ini saudara. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Titik. Period. Kalau enggak sembuh gimana, Pastor? Pokoknya. Kenapa, Pastor? Lebih baik kita mati dan tetap memegang iman kita daripada kita sembuh tapi kehilangan iman kita. Mungkin saya membawa ini agak ekstrim ya saudara. Tapi kadangkala ya hari-hari ini kita itu tidak memegang kebenaran firman
is. Kita melupakan itu. Ayat ini ya saudara, kalau saudara lihat di ayatnya yang keempat tadi, di sini dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Satu, penyakit kitalah yang ditanggungnya itu berbicara tentang penyakit tubuh, saudara. Tapi ada yang kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini berbicara apa? Kesengsaraan ini berbicara apa, saudaraku? Masalah di jiwa. Minggu lalu kita masukkan, saudaraku, soul healing ya. Nanti sepanjang 1 bulan ini. Kesembuhan yang saya lihat ini, saudara, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Itu bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit fisik, saudara loh. Yang mengerti katakan amin. Tapi dia menanggung kesengsaraan kita. Artinya apa? Engkau yang saat ini ya saudaraku, jiwamu bermasalah. Engkau yang tertekan. Engkau yang saat ini bahkan engkau ada di dalam keadaan depresi, saudaraku. Saya tahu saudara, kalau saya masuk lebih dalam tentang ayat ini akan pro kontra. Tapi saya berdoa ya saudara, ada di antara saudara yang bisa melihat. Dia bukan hanya menanggung penyakit fisik, tapi penyakit jiwa. Oleh bilurnya kamu sembuh. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Iman. Goes back to your faith. Boleh saya mengundang pemain musik maju ke depan, worship leader singer. Saya benar-benar berdoa ya saudara. Roti dan anggur ini, berapa banyak dari saudara yang sudah terima? Yes. Sejak dari hari ini, biarlah dia bukan hanya sekedar menjadi sebutir roti jelai, saudara. Adakah di antara saudara yang belum terima roti dan anggur ini? Boleh angkat tangan. Petugas perjamuan kudus akan melayani saudara. Ada? Tidak ada? Oh, di belakang. Di belakang kanan saya ada tangan-tangan terangkat. Saudara buka, saudaraku, karena itu dijadikan satu. Bersyukur ya saudara, kita ngalami pandemi, muncul inovasi baru, saudaraku. Kalau dulu roti dan anggur dipisahkan, sekarang sejak pandemi dijadikan satu. Saudara buka terlebih dulu cawannya, saudara. Ini akan memudahkan saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya percaya ya saudaraku, momen ini bukan momen biasa. Kenapa? Karena biasanya saudara menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi dengar ini saudara, dengan pemahaman dan tanpa pemahaman beda kuasanya. Itu sebabnya Alkitab berkata, if you know the truth shall set you free. Artinya apa? Paham kebenaran remanya bu dengan enggak, itu beda manfaatnya. Sama-sama ibadah, paham dengan enggak paham, beda manfaatnya. Pernah terpikir enggak saudara, kenapa murid-muridnya jemaat mula-mula sering berkumpul? Dan Alkitab selalu mencatat itu. Mereka bukan hanya berkumpul, di situ mereka memecah roti. Kenapa? Karena di setiap mereka melakukan itu, mereka paham satu rahasia. Itu adalah hal terdekat. Mereka bersentuhan kembali dengan Yesus mereka, saudaraku. Kalau tadinya Yesus berjalan bersama dengan mereka, every day is miracle. Kebayang gak saudara jadi murid Yesus? Every single day is miracle. Ketika Yesus berjalan ya saudaraku, dia pergi kemanapun selalu mujizat terjadi. Tapi sejak Yesus terangkat naik, dia menitipkan satu hal ini. The last
sabar. Pada saat mereka memakan roti itu, Yesus ngomong, inilah tubuhku. Tubuhku adalah roti hidup. Barang siapa memakannya, dia akan hidup. Jadi jangan pernah berpikir itu roti sekeping aja, saudara. Sekeping itu dengan iman membongkar bangkirkan masalah, sakit, penyakit dalam hidupmu. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bersekutu di dalam perjamuan kudus ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Pakai ini sebagai satu medium Tuhan untuk kami menyadari yang kami pegang adalah fisik. Tapi fisik yang kami pegang adalah manifestasi sentuhan Yesus secara roh. Dan apapun yang disentuh Yesus tidak mungkin tetap sama. Dia menyentuh wanita yang pendarahan dan saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Dia menyentuh roti itu dan dimultiplikasikan. Dia menyentuh mata itu dan buta melihat. Oh yes, hari ini kami mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kami, Tuhan. Malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, saudaraku. Sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia mengucap syukur. Ucapkan syukur, saudaraku. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupanku. Terima kasih aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Terima kasih Kau masih memberikan kepadaku nafas hidup. Amin. Terima kasih untuk keluarga yang aku miliki. Terima kasih aku diberi kesempatan beribadah. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ingat perkataan ini, saudaraku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lakukan ini supaya engkau selalu ingat apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia sanggup lakukan. Dengan iman, saudaraku, makan di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Satu demi satu karyamu Kau kerjakan, Tuhan. Engkau melihat ada iman di tempat ini. Engkau melihat ada iman di tempat ini. Percaya bukan karena melihat. Oh, tetapi percaya sekalipun belum melihat. Lalu dia mengangkat cawan itu tinggi-tinggi, saudaraku. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Sesudah ia makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus, saudara. Dikucurkan sampai titik terakhir buat saudara. Amin. Itu sebabnya oleh bilurnya engkau sembuh. Amin. Engkau sembuh. Amin. Bukan hanya penyakitmu, tapi kesengsaraanmu pun dipikulnya. Engkau sembuh. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur ini darahnya dicurahkan buat saudara dan saya? Terima dengan iman, saudaraku, di dalam nama Yesus.
Engkau yang bisa berbahasa roh. Ambil momen ini ya saudaraku. Ambil momen ini saudara. Saya percaya ya, ini bukan satu kebetulan saudaraku. Tapi ambil momen ini justru menjadi satu momen saudara belajar. Ketika saudara terima kali ini tubuh dan darah Kristus, saudara bersentuhan dengan sentuhan ilahi Kristus. Untuk satu momen ini saudaraku, ambil waktu saudara, ambil waktu terus saudaraku. Bahkan kalau saat ini ada di antara saudara yang sakit, yuk exercise your faith, belajar melatih imanmu saudaraku. Percaya ini Tuhan. And now I know. He's touching me. Oh yes, oh yes, oh yes. Saat ini kau menjamah satu demi satu.